Selamat malam. Hari ini kita pulang lumayan cukup malam. Bukan kita sih, saya mencoba kita melihat ada apa. Kalau malam itu keunikannya apa aja ya. Kita ngobrol-ngobrol di malam hari. Melihat jalanan Yogyakarta di malam hari seperti apa. Masih cukup ramai untuk hari terakhir di hari kerja hari Jumat. Biasanya saya rekam itu bukan ngerekam sih, biasanya ya kita lihat-lihat di waktu siang gitu ya. Kalau malam mencoba seperti apa, maka cukup bagus, cukup unik, cukup lucu, cukup jelas. Belum tahu nanti ada apa aja di jalan. Ya, hari ini saya nggak terlalu banyak untuk kegiatan di luar, hanya di kantor. Ngoprek-ngoprek alat yang ada di kantor saja. Karena hari terakhir ya, biasanya kalau hari terakhir hari Jumat itu lebih sering di kantor daripada keluar. Tapi kalau ada panggilan keluar, tetap kita laksanakan. Keluar ya keluar ke customer begitu. Ya, inilah kondisi malam hari, suasana malam hari di Ring Road Yogyakarta, kurang lebih seperti ini. Saya tadi pagi ini ya ada sedikit cerita. Ini posisi saya sama istri lagi makan di warung soto. Di warungnya, sotonya terletak di Jalan Imogiri Timur. Kilometer berapa? Kurang paham ya kilometer berapa. Kira-kira 10-an kalau nggak salah, 10-11. Nah, jadi ada konsumen lain juga yang bareng datang ke warung soto tersebut. Sotonya recommended, enak, karena pakainya ayamnya ayam kampung, jadi lebih gurih, lebih sedap kuahnya. Cocok lah kalau untuk saya dan keluarga, dan kemungkinan juga banyak cocok karena kalau hari weekend, hari Sabtu Minggu itu kan banyak itu di Jalan Imogiri itu orang pada sepedaan. Nah, rata-rata setelah mereka sepedaan misalkan dari rumah ke titik A terus kembali ke rumah, mereka pasti mampir ke warung soto itu. Pasti selalu ramai. Banyak sepeda-sepeda parkir di situ itu. Nah, kembali ke cerita saya. Jadi ceritanya sih
ya bisa dibilang waton ya. Sesuai dengan judul channel ya, channel saya waton, karpe waton. Nah, jadi ada satu keluarga mungkin ya, atau bahkan itu bapak sama dua anaknya, atau satu anaknya satu pasangannya, kurang lebih seperti itu. Jadi 3 orang itu, bapak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, posisinya istri saya udah duduk di meja itu. Itu apa lagi tuh mobilnya? Mau kemana dirimu? Ah, plat mana itu? Wow, ada aja. Wah, lagi enak-enak cerita kan? Ah, itulah tadi ya. Lagi enak-enak rasanya orang ya. Dapat satu momen pengendara mobil lucu. Entah itu dia bingung, nggak tahu arah, karena kayaknya sih plat luar Jogja ya itu ya tadi ya. Kalau nggak salah sih, nggak perhatiin juga, mungkin luar Jogja. Tapi logikanya begini ya, gini cah ya, siapapun yang mengendarai mobil atau motor, kalau misalkan ragu nih, ada pertigaan atau perempatan di jalan besar, jalan utama, dan jalan itu punya 2 lajur kanan kiri gitu. Kalau ragu mau belok kanan atau lurus atau ke kiri, ragu nih ya posisinya ya, ambillah yang lajur kiri, jangan ambil yang lajur kanan. Nanti setelah sadar salah seperti itu, motong kan jadinya. Untung mobil yang di depan tadi dia sigap dan tahu, langsung direm. Kalau enggak senggolan kan tadi. Duet, siapa yang rugi coba? Gitu loh. Jadi kalau mengendarai suatu kendaraan itu logikanya tolong dimainkan, jangan waton ya. Gitu, asal ngegas, asal belok, asal ngerem, oh, janganlah. Kasihan orang lain, merugikan orang lain. Udah bagus sih tadi dia pakai rating, tapi kan ngagetin. Lebih bahaya lagi kalau tabrakan beruntun kan, posisi habis merah kan tadi hijau, nanti semuanya pada langsung ngegas, dues. Kalau depan ngerem dadak, ke belakang belum tentu siap, taunya jalan. Itulah bahaya kan. Hati-hati di jalan raya ya, jangan asal. Bila ragu, ambil jalur terluar, jangan jalur dalam. Jalur luar, jalur dalam harusnya paham nih, jangan sampai nggak paham nih. Atau saya kasih contoh nih di depan nih, di depan ada ya lampu merah di perempatan, namanya perempatan Blok O. Nggak tahu kenapa dikasih nama perempatan Blok O, saya kurang paham juga. Ya karena bisa dibilang saya bukan asli lahir di Jogja, tapi sekarang sudah
tinggal di Jogja. Perlu banyak-banyak literatur untuk namanya apa, jalan mana. Karena saya masih belum terlalu banyak hafal di jalan Jogja, jujur saja. Kadang kalau pergi juga mengandalkan Google Map atau tanya ke istri, karena istri yang lebih lama di Jogja dan dia lebih paham jalur ini kemana. Kalau saya seperti orang bingung ya, kayak tadi mobil apa itu tadi ya, mobil silver tadi itu, bingung lah nih. Misalkan bingung nih saya nih, jangan ambil jalur yang kanan atau jalur dalam, itu namanya ambil jalur yang kiri. Ini jalur kiri, jalur luar. Kalau yang terluar itu nanti belok kiri, jalan terus gitu. Ambil sini. Jadi kalau ragu, ini kira-kira tempatnya mana ya? Oh, ternyata belok kiri, agak lebih aman untuk nanti motong ke kiri gitu, daripada dari kanan motong ke kiri. Wah, pasti kena omel loh, minimal klakson tet ya gitu. Kalau lupa, harusnya nih ke kanan, di sini juga yang aman, jadi di tengah-tengah. Mau motong ke kanan pasti mau bilang kanan paham, kalau yang mau lurus pasti paham kasih jalan. Tapi jangan lupa ratingnya ya, sennya itu jangan lupa. Nah, lain cerita di jalur kanan, jalur dalam, motong ke kiri, wah itu pasti diomelin orang, sumpah serapah keluar, goblok lah, apalah, itulah ya. Nah, ini kalau mau belok kanan kan enak ya, tinggal ngeriting ya. Pasti yang belakang kasih jalan, udah paham gitu kurang lebih ya. Jadi hati-hati di jalan raya itu. Wah, ini di depan ada bis Sumber ya. WOS, saya terkenal dengan bis WOS. Nah, terus untuk yang misalkan ketemu lagi lah dimanapun, kalau mau lurus pasti kebanyakan ambilnya yang jalur kiri nih, jalur tengah ya, jalur luar ya. Kadang beberapa ada yang kanan, tapi dia kalau dia mau lurus pasti yang kanan lebih hati-hati, tahu kalau suatu ada yang belok ke kanan gitu. Jadi logikanya dipakai lah kalau mengendarai kendaraan apapun itu ya. Oke jangan waton gitu ya, karpe waton merugikan orang lain. Terus balik ke cerita, saya curhat ini. Nah, jadi istri saya itu udah duduk duluan di tempat itu. Nah, di situ ada gorengan, karena yang spesial itu gorengan mendoan. Makan soto pakai gorengan, nikmat itu, minyak semua dah. Pokoknya enak lah. Bagi yang suka gorengan berminyak-minyak ya, pokoknya spesial itu. Nah, udah duduk nih, udah pesan segala macam.
Nah, tahu-tahu bapak yang tadi itu, bapak yang dengan dua anaknya, asal aja ambil gorengannya di meja istri saya dan di tempat istri saya. Minimal kalau mau ngambil bilang kayak permisi mbak, permisi bu. Nah ini enggak, paton tarik aja diambil. Untung tadi istri cerita ke saya belum paham ya, karena rame kan. Masih rame dan ngomongnya bisik-bisik, gak mungkin ngomongnya pelan kan. Kalau tadi saya paham, tak balas itu. Ambil mangkok kosong kan, minta mangkok kosong, ambil gorengannya. Ambil gorengan, tapi gak langsung sekali ambil, dipilih-pilih, ya kan. Pegang taruh, pegang taruh. Yang pikiran seperti itu tadi setelah istri cerita harus baru paham. Kampret ya. Gak punya adab ya, minimal bilang permisi kayak gitu ya. Paton aja ngambil di bapak lo. Kalau anak muda sih oke lah, paling ya, namanya anak muda ya mungkin pengalamannya teman santunnya belum terlalu banyak, kita maklum ya. Ini bapak-bapak lo sis lebih tua ya, notabene lebih tua dari saya itu. Wah, bisa-bisanya, tapi ya sudahlah. Dan nggak boleh dilakuin ya, misalkan ya ambil gorengan, misalkan di gorengan nampan banyak nih di tempat umum, nggak cuma di tempat umum, dimanapun sebetulnya nggak boleh ambil, pilih-pilih sesuka hati taruh, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau udah dipegang tangan ya udah itu diambil, meskipun nanti dimakan nggak dimakan tetap diambil, jangan dibalikin lagi karena sudah kepegang tangan. Ya kalau yang ambil orang yang kita tuju, kayak saya tadi dendam kan, balas dendam ke bapak itu. Kalau enggak, kasihan yang lain kan, merugikan orang lain juga. Nggak, jangan ya, jangan. Untuk bapaknya tadi juga sopan santun dikit lah ya, apa salahnya sih bilang permisi. Mentang-mentang yang duduk baru satu seorang perempuan ya, paton ambil set. Tadi yang jual warung aja sampai bingung, sampai tanya rombongannya bu, sampai bingung lah. Yang punya warung aja bingung, aneh kan bapak itu tadi. Tapi ya tak apalah, masih ada gorengan yang lain. Di nampan itu masih ada, orang udah selesai makan, nah nampannya saya ambil, orangnya udah pergi. Bukannya orangnya masih duduk terus waton diambil, enggak seperti itu ya. Nah, itulah tadi bapak-bapak itu, nggak tahu dari mana itu, sal ambil sopan santun kan. Ya sampai di sini lancar-lancar saja, tidak ada keunikan-keunikan yang terjadi. Baguslah kalau begitu. Meskipun saya pemburu keunikan pengendara, saya lebih senang kalau
tidak ada yang melakukan keunikan. Jadi nggak ada bahan untuk dipisuh-pisuh, nggak ada bahan untuk dirasani, aman gitu ya. Ini sebentar lagi udah sampai terminal Giwangan. Saya tinggal ambil ke kiri sampai sudah dekat dengan rumah saya gitu ya. Nanti sampai lampu merah jejeran lah, kita coba kita cari ada enggak, kita lihat keunikan pengendara kendaraan. Itu dia. Nah, satu lagi nih, dapat bahan lagi nih ngomong nih. Biasanya di tempat jalan, kalau di perempatan ya, terutama perempatan, lah terus ada lampu merah, kalau dia nggak ada instruksi belok kiri ikuti lampu lalu lintas, dan belok kiri tak ada tanda lampunya hijau, cuma merah doang, itu menurut aturan sih logikanya harusnya berhenti ya, harusnya loh ya. Meskipun nggak ada peringatan, nggak ada rambu-rambu lalu lintas belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti lampu, atau bahkan nggak ada lampunya, cuma lampu merah aja, logikanya berhenti kan. Nah, tapi masih banyak nih pengendara-pengendara, terutama kalau plat luar daerah tersebut, dia mau belok ke kiri udah merah berhenti, wah dicacat itu, caci maki ya. Woi melaku woi, blok, waduh. Kalau nggak klason, twin. Wah. Janganlah seperti itu ya. Kalau misalkan memang kebiasaannya itu kiri, belok kiri jalan terus, kasih tahu, Pak, jalan Pak, nggak apa-apa, gitu ya. Jangan malah dicaci maki, diteriaki, woi melaku woi, waduh, kejam kalian tuh, kejam. Kan orang nggak tahu, dikasih tahu dong, jangan dimarah-marahin, jangan dicaci maki, jangan diteriakin ya. Dan cerita kalau ada tulisannya belok kiri jalan terus lah, dia berhenti ya, ajar aja itu udah teriakin, woi itu woco, nah, semua corak, nah, gitu. Nah, wong ada tulisannya belok kiri ikuti lampu aja masih banyak yang ngeblong, malah bahkan udah salah dia yang marah-marah, kan lucu kan, banyak itu. Nanti di depan sana ada tuh di jajaran tuh, belok kiri ikuti lampu, nah, nanti sebagai contohnya tuh, nanti kan pasti ada, kalau dapat di barisan yang depan, jadi bisa lihat tuh yang sering karepe sasenenge waton dewi ya, nanti di depan kalau dapat lampu merah dan dapat barisan yang depan, kalau di belakang nggak dapat kita, karena pasti kalau udah hijau udah hijau jalan ya, udah hijau masa berhenti, kena caci maki lah.
Ini mobil mau kemana ini? Pelan bener. Atau memang pelan-pelan? Mungkin sih pelan-pelan. Kadang saya juga gitu sih. Ya maaf Pak, maaf. Oke lah. Saya juga pelan. Kalau bisa kita salip lah. Ayo salip. Depan kosong. Ayo gas. Nah, di belakang ada mobil patwal loh. Kita nanti kalau udah dekat kita kasih jalan ya. Dia mobil patwal. Kita kasih prioritas daripada kenapa. Kalau ngeyel disenggol beneran loh. Tapi kok nggak denger sirinenya ya? Atau memang dibikin santai kali ya? Santai tapi cepat ya. Santai tapi tepat ya, gitulah kurang lebih kira-kiranya. Ya ini kita sudah mau sampai nih di lampu merah Jejeran nih, perempatan nih. Dapat nggak urutan yang paling depan nih? Bisa kita lihat ya. Kita lihat. Oh ternyata nggak dapet cah. Kita di barisan belakang. Tapi bisa ambil jalur kiri kok. Kita ambil aja. Kita lihat, polisinya udah mau nyampe itu, jadi ke kiri aja. Nah. Ada enggak nih? Oh enggak ada, udah hijau duluan. Nah, ya sudah. Berarti belum beruntung kali ini. Oke.
sementara segini dulu pada hari ini, pada malam ini, pada kesempatan ini. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita, curhatnya saya kejadian hari ini, kejadian yang bisa diomongi sesuai dengan nama channel Karepe Waton ya. Tadi Prastawa pelanggan warung soto Waton ngambil rak gorengan yang isinya gorengan ya, tentunya ya. Masa rak gorengan isinya bakso kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Rak gorengan isinya sate nggak mungkin kan. Kalau isinya sate ya berarti rak sate gitu ya, rak bakso, rak tahu gitu ya. Terima kasih sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe ya Cahya. Terima kasih, mohon bantuannya. Jangan lupa di like juga biar makin berkembang channel ini. Nanti punya ide apa lagi ya kan, untuk menghibur atau memberi informasi atau ngerasani, kalian yang ingin ngerasani tapi nggak kesampean, nanti kita yang ngerasani, saya yang ngerasani sama teman saya nanti Pak BW ya. Kita belum ada kesempatan untuk ngobrol berdua dengan Pak BW. Nanti pasti ada minggu depan, pasti ada, bukan minggu depan sih, kesempatan depan. Ngapa mas cepet-cepet itu, kirane ngomongan ya. Oh tuh salah satu tadi juga dari tanung nggak ada jarak, kasih dong jarak, jangan nempel ya gitu Cah. Terima kasih, jangan lupa di subscribe sekali lagi dan like. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam Karepe Waton.